Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, mari kita lanjutkan materi terkait fondasi dalam, ya. Melanjutkan apa yang sudah dibahas sebelumnya. Baik, sorry. Ini sudah terlihat ya. Nah ya, baik. Ini kemarin kita sudah mulai terkait pembahasan file group. Jadi pada intinya kalau sebuah kolom atau suatu join reaction atau suatu titik pembebanan, ya, dengan beban yang besar di mana tiang tunggal tidak mencukupi, maka diperlukan tiang grup. Ya, jadi tidak bisa ditopang oleh satu tiang, maka mau nggak mau dalam satu area pembebanan disupport oleh minimal dua, itu bisa disebut dengan grup tiang. Nah, karena efisiensi baru dapat dihitung setelah susunan tiang ditetapkan, maka perlu ada penentuan awal. Nah, penentuan awalnya ini bisa menggunakan rumus ini. Nanti kita akan bahas terkait efisiensi. Jadi di awal untuk penentuan kasarnya ini bisa menggunakan rumus ini. N itu adalah jumlah fondasi, Q-nya sendiri adalah beban yang bekerja di joint reaction itu, QA-nya adalah daya dukung izin tiang tunggal dikali 1,2. Itulah jumlah kelompok tiang, jumlah tiang yang diperlukan. Nah, ini adalah susunan tiang dengan beberapa konfigurasi, ada yang 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu kemarin juga sudah dibahas, minimal S harus lebih besar dari 2,5D. Ya, jadi S adalah jarak antar tiang dari center line ke center line. Dari sini, misalnya titik sini ke titik sini, nah, itu minimalnya adalah 2,5D atau lebih besar dari 2,5D. D-nya sendiri adalah diameter tiang. Nah, ini kemarin sudah dibahas juga ya, kita lewat saja. Ini kalau tunggal, zona yang tertekannya seperti ini. Kalau udah grup tiang, maka zona tertekannya akan lebih besar. Ini perlu kehati-hatian dalam mendesain kelompok tiang, ya. Tentunya kita harus memperhatikan kondisi tanah tersebut, ya, tanah di lokasi. Ya, untuk yang detail-detail saya lewat, ya. Nah, untuk menghitung kapasitas tiang yang berkaitan dengan keruntuhan blok, Terzaki dan Peck mengambil asumsi, asumsi sebagai berikut. Plat penutup tiang atau pelcap sangat kaku, asumsinya tanah yang berada dalam kelompok tiang berkelakuan seperti blok padat. Nah, jadi rumusnya nanti seperti ini, ya. Pendekatannya untuk menghitung kapasitas ultimate kelompok tiang berdasarkan Terzaghi dan Peck. Qg adalah, ya, daya dukung kelompok tiang, ya, daya dukung kelompok tiang. Itu caranya gimana? Ya, sama dengan 2 kali D dikali B tambah L kali C. Tambah 1,3 kali C, ya, CB kali NC kali B kali L. Nah, ini sebenarnya tinggal lihat ke samping, ya. D itu apa? Ya, D itu nih. Ya, D itu ini. Kelihatan nggak? Nah, ini D. Jadi kan tadi diasumsikan sebagai satu blok besar. Ya, satu blok besar, kelompok yang itu diasumsikan sebagai blok besar, D-nya itu kedalaman dari fondasinya. Fondasinya akan ditanam di kedalaman berapa meter. Misalnya D-nya adalah 20 meter, berarti di sini nanti diisi 20 meter. Lalu ada B dan L. B-nya apa? B-nya kita bisa lihat ini di gambar ini. Ya, B-nya adalah, nah ini tadi ya, lebarnya, ya ini B. Nah, B.
L-nya ini. Ya, B kali L. Nah, B tambah L ya. B-nya berapa? Misalnya B-nya berapa? Misalnya ya. Tiangnya ini 40. Ini misalnya diameternya 40. Jadi jarak antar tiangnya misalnya 3D ya. Kan minimal 2,5D. Kalau misalnya 3D berarti 1,2 meter ya jaraknya. 3D ya. Kan minimal 2,5D tadi ya, jarak antar tiang itu harus lebih besar dari 2,5D. Jadi kalau kita asumsikan 3D kan boleh. D-nya sendiri adalah 40 cm. 40 kali 3, 120 atau 1,2 meter. Ini 1,2. Asumsi aja ya, ini 1,2. 1,2, ini 1,2. Berarti ini tambah berapa? 0,2. Ini 0,2 ya. Karena diameternya adalah 40 cm ya. Atau 0,4. 10 cm, 0,4 ini. Seperti ini. Jadi B-nya berapa? 1,2 tambah 1,2 tambah 0,2 tambah 0,2 berapa ini? Berapa? 2,8 misalnya. B-nya 2,8. Dipahami ya ini? Hal-hal seperti ini sepertinya mudah ya. Tinggal diikut saja. L-nya juga seperti itu, di input. C-nya apa? Kohesi tanah di sekitar tiang. Kohesi itu ini dari data laboratorium ya, pengujian di laboratorium, nilai kohesinya berapa diinputkan saja. Lalu ada ditambah. Nah, ditambah 1, kali CB kali NC kali B kali L. Ya. CB-nya nih yang beda. CB-nya apa? CB itu adalah kohesi tanah di dasar kelompok tiang. Kalau tadi C saja itu di sekitar tiang, ya, sekitar tiang itu ada di sini posisinya ya, pokoknya di area-area sini sekitaran tiang. Kalau CB itu ada yang di dasar tiang ya, di dasar tiang. Nih, misalnya ada di bawah sini. Ya, nilai kohesi itu kan berbeda-beda ya. Nilai kohesi tanah itu bisa berbeda-beda kalau jenis tanahnya berbeda gitu ya. Jadi misalnya di kedalaman 0 sampai 5 meter itu tanahnya adalah lempung, pasiran misalnya. Selanjutnya di kedalaman 5 sampai kedalaman 20 adalah lempung, lanawan. Dari kedalaman 20 sampai -30 adalah lempung, ya lempung murni misalnya. Dan nanti nilai CB-nya bisa jadi berbeda, ya diinputkan. Lalu ada NC faktor kapasitas dukung. Ada yang masih ingat faktor kapasitas dukung NC? Masih ingat nggak waktu dulu belajar? Masih ada yang ingat NC? Teman-teman di sini? Wah, ini ada yang ingat tapi mungkin malu-malu ya. Jadi malu-malu. NC ini faktor kapasitas dukung itu biasanya didapat dari tabel ya pendekatan Terzaghi. Ya, jadi misalnya nilai sudut gesernya, misalnya ini fungsi dari sudut geser. Sudut gesernya 30 derajat misalnya dari hasil laboratorium. Nanti kita akan mendapatkan nilai ini fondasi dangkal ya, dibahas di fondasi dangkal itu akan mendapatkan nilai C N Q N gamma. Ya ini dari tabel. Mau dilihatin tabelnya atau ingat gitu aja ya. Nanti coba cari tahu sendiri ya kita biar materinya tersampaikan. Ya jadi nanti fungsi sudut geser, faktor kapasitas dukung itu NC-nya diinputkan. Ya. Tapi kalau di sini nih itu diasumsikan 9 kalau nggak salah. Di contoh nanti ada contohnya. Dikali B
dikali L. Ya. Jadi itu untuk menghitung kapasitas ultimate kelompok tiang. Ini salah satu rumusnya. Ya, banyak rumusnya, cuman ini salah satu rumus yang diprakarsai oleh tadi ya, Terzagi. Ya. Sampai sini paham ya? Nah, ini sebenarnya prinsip dasar saja ya terkait menghitung nilai daya dukung kelompok tiang. Nah, ini ada tanda lebih kecil sama dengan N kali QU. Ya, QU itu daya dukung ultimate tiang tunggal. Nah, ini QU itu daya dukung ultimate tiang tunggal. QU itu adalah daya dukung ultimate ya, tiang tunggal. N-nya adalah jumlah tiang. Ya, ini N adalah jumlah tiang. N adalah jumlah tiang. Kenapa kayak gini? Lebih kecil sama dengan. Jadi gini. Jadi kita kalau menghitung daya dukung untuk grup tiang itu ada dua ya caranya. Menghitung dengan cara ini, cara A ya dengan rumus ini atau dengan cara yang lebih simpel ya dengan cara B yaitu apa? Kita ngitung nilai daya dukung izin tiang tunggal dikali jumlah tiang. Kalau yang ini ya tadi, kalau yang A itu dianggap blok dan dikalikan nilainya, yang didapat nilai daya dukung grup tiang. Nanti dibandingkan antara A dan B, mana yang lebih kecil itu yang dipakai. Jadi di rumus ini harus lebih kecil dari N kali QU. Ya, kalau misalnya lebih besar dari N kali QU, berarti yang dipakai yang N kali QU-nya. Seperti itu. Nah, dalam hitungan kapasitas kelompok tiang perlu dipertimbangkan hal berikut. Ya, ini ya pengertian yang barusan. Jika kapasitas kelompok tiang QG ya key group lebih kecil dari kapasitas tiang tunggal kali jumlah tiang, maka kapasitas dukung pondasi tiang yang dipakai adalah kapasitas dukung kelompok tiangnya. Ya, kalau lebih kecil yang ini ya. Bila hitungan kapasitas dukung kelompok tiang lebih besar, maka dipakai kapasitas tiang tunggal kali. Ya, itu yang tadi saya barusan jelaskan ya. Umumnya model keruntuhan blok terjadi bila rasio jarak tiang dibagi diameter kurang dari 2 tadi ya. Kenapa? Mensyaratkan di SNI pun harus lebih besar dari 2,5 D jarak antar tiang ya ini ya untuk menghindari ya terjadinya keruntuhan blok. Ya, keruntuhan blok tuh yang tadi ya satu blok runtuh gitu hancur tiangnya ya miring dan sebagainya. Jadi untuk itu maka mempersyaratkan ya harus lebih besar dari 2 jaraknya. Makanya SNI mensyaratkan itu. Ya, ini beberapa penelitian terdahulu. Untuk jarak tiang yang lebih besar, keruntuhan yang terjadi oleh akibat runtuhnya tiang tunggal ini ya tanda kutip. Kapasitas total dari kelompok tiang, tiang gesek atau friction pile, khususnya tiang dalam tanah lempung sering lebih kecil dari hasil kali gesek tiang tunggal dikalikan jumlah tiang dalam kelompoknya. Nilai reduksi ini sangat tergantung pada, nah ini ya, nilai reduksi ini akan tergantung dari ukuran tiang, bentuk kelompok tiangnya, jarak antar tiang, panjang tiang ini akan mempengaruhi kapasitas eh, dukung tiang, ya, kelompok tiang, ya, nilai geseknya. Kapasitas total dari kelompok tiang gesek friction pile ya. Jadi kalau kita bicara friction ya, ini sebenarnya udah dibahas sebelumnya ya ada friction, ada end bearing itu terkait tiang tunggal. Nah ini untuk efisiensi itu tergantung pada beberapa faktor. Ini bisa dibaca ya sebenarnya yang gini-gini. Ini mengulang, mohon dibaca saja ya. Nah ini Converse Leber ya menyarankan formula efisiensi kelompok tiang. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung efisiensi grup ya. Caranya ikutin aja ini ya. Satu minus ya. Ini Theta, theta itu apa? Ini arcus tangen D per S ya dalam derajat. N aksen adalah jumlah tiang dalam satu baris. M adalah jumlah baris. Nah, ya. Jadi gimana ngitungnya? Nah, ini ya. Yang ini arcus tangen D per S ngitungnya
Nanti ada contohnya sebenarnya ya, lebih enak dipraktekkan. Jadi arkus tangan, misalnya ya, arkus tangan. D-nya adalah diameter, misalnya diameter tiangnya 0,4 tadi, ya, dibagi S-nya, jarak antar tiangnya berapa? Misalnya tadi 3. Nah, berapa ini sudutnya? Diinputkan. Ini rumus-rumus yang mudah ya, tinggal baca aja. Ya, saya kira mudah ya ini, tinggal diikuti saja. Jumlah baris, jumlah tiang dalam satu baris, ya. Jumlah barisnya berapa? Ini ada berapa baris? 3 baris ya. Ini kebetulan 3 kali 3 ya, jumlah tiang dalam satu baris ada berapa? Ini barisnya satu baris, 2 baris, 3 baris. Ya, baris satu, baris dua, baris tiga. Lalu jumlah tiang dalam satu baris ada berapa? Ya, ada 3 juga. Efisiensi kelompok tiang didefinisikan sebagai efisiensi grup sama dengan Q grup dibagi N kali QO. Belum bisa seperti ini. Nanti kita lewat-lewat aja ya. Ini rumus-rumus yang mudah dipahami. Lalu faktor efisiensi juga bisa menggunakan pendekatan ya untuk tanah lempung. Carry cell membuat nilai faktor efisiensi lebih sederhana ya. Jadi kita tinggal menentukan jarak pusat ke pusat tiangnya atau S-nya berapa. Misalnya kita menggunakan 3D. Nah, faktor efisiensinya kurang lebih 0,65. Ya. Di mana sih faktor efisiensi digunakannya nanti ya selanjutnya. Jadi ini tadi ya pendekatannya. Nah, ini faktor adesi untuk tiang panjang dalam lempung. Ya. Ini bisa menggunakan formula ini. Ya. Ada formulanya Peck, Woodward, Caricel, Tomlinson. Ya, nanti ada caranya menggunakannya di contoh soal. Nah, ini kapasitas dan efisiensi tiang dalam tanah granular. Tanah granular ya pasir dan sekitarnya ya mirip-mirip yang kasar, berbutir kasar, pasir, ya, contohnya granular, pasir dan kerikil nih ya contohnya. Pemancangan tiang ke dalam tanah granular, pasir maupun kerikil menyebabkan tanah di sekitar tiang pada radius sekitar 3D memadat. Jika kelompok tiang dipancang, maka tanah yang berada di area kelompok tiang akan mempunyai kepadatan yang tinggi. Ya, jelas ya. Kalau kita bayangkan tanah pasir ditumbuk itu makin lama ditumbuk makin memadat gitu ya. Apalagi di situ banyak sekali tiang-tiang misalnya. Nanti saling menekan itu ya. Pasir-pasir di antara tiang-tiang. Oke, bisa dibaca sendiri. Bisa dibaca sendiri ya, nggak usah detail-detail ini. Nanti bahannya saya kasih. Nah, ini soal. Nah, ini ya. Kelompok tiang 5 kali 5 dipancang dalam tanah lempung lunak homogen dengan CU-nya 23 kilonewton per meter persegi dan gamanya 19 kilonewton per meter kubik. Ya. Kedalaman tiang D sama dengan 15 meter, diameternya 0,3 dan jarak pusat ke pusat tiang adalah 0,75 meter. Ukuran panjang dan lebar luasan kelompok tiang L sama dengan B sama dengan 3,3 meter. Ya, ini udah tinggal cari aja, hitung kapasitas izin kelompok tiang, hitung kapasitas izin yang diserap pada tiang tunggal, berapa beban kerja kelompok tiang maksimum. Ini mudah ya. Kalau di kelas biasanya saya suruh hitung dulu, tapi untuk online ya ini kita mulai aja langsung ya ini di sini. Nah, ya ini rumusnya. Saya kasih clue-nya saja. Dicoba ya buat teman-teman di sini apa menghitung ini. Ya. Hitung kapasitas izin kelompok tiang. Nah, ini NC-nya sudah ada, rumusnya sudah ada, pendekatannya juga sudah ada. Dicoba ya, dicoba. Jadi ini hitung kapasitas izin kelompok tiang, hitung kapasitas izin yang didasarkan pada tiang tunggal,
berapa beban kerja kelompok tiang maksimum. Nah, ya itu bisa ya dicari, nanti kita diskusikan di pekan depan. Nanti biar apa namanya ada interaksi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke. Ini mayoritas masuk ya 25 orang. Mungkin ada yang harusnya 30-an ya, cuma 5 orang aja sedikit. Ini saya lanjut ya. Kita bicara teori ini yang kayak gini nanti diuji coba di rumah, diuji coba, bahannya saya kirim. Nah, ini ada pembahasan terkait negatif skin friction. Ada yang tahu negatif skin friction? Ada yang tahu atau pernah mendengar sebelumnya? Oke, kita bahas. Nah, ini. Jadi fenomena gesekan negatif ya terjadi pada tiang ya, negatif skin friction ya. Ini negatif skin friction itu apa? Ini adalah fenomena gesekan negatif terjadi pada tiang yang menembus tanah lunak dan ujungnya bertumpu pada tanah keras. Coret nih, tipe. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Coret. Jika akibat beban Ki, tiang bergerak ke bawah. Ya Ki, sekali lagi kalau Ki-nya kosongan kayak gini, ini artinya beban. Ki sama beban. Ya. Jadi akibat ada ban, tiang bergerak ke bawah gini ya. Saya gambarkan ini tanah, lalu ini ada tiang. Ya. Nah, lalu ada beban Ki. Nah ini. Nah, jika akibat beban Ki, tiang bergerak ke bawah. Jadi kalau ada beban, tentunya tiang akan bergerak ke bawah. Ya kan? Dikasih beban ini, nah ini tanah gitu ya. Ya dia akan turun ke bawah gitu ya. Secara logika gitu ya. Nah ini, kalau misalnya ini ke bawah, maka ya, jika akibat beban Ki, tiang bergerak ke bawah, kan karena ditekan dari atas, dep gitu ya, oleh beban. Ya, maka akan bereaksi si tanahnya. Nah ini ya. Sedangkan tanah relatif dia maka kedua tanah ujung tiang kibe itu kita udah ajarin kibe itu ada di ujung tiang ini akan mendukung tiang kibe daya dukung ujung tiang. Nah ini ya kibe-nya itu ini ya daya dukung ujung tiang dan tahanan gesek tiang Ks yang ada di sekitar tiang itu akan juga bekerja. Nah ini Ks. Jadi saling melawan ya akibat ada beban maka akan ada daya dukung dari tanah ya berupa kibe daya dukung ujung tiang maupun friction ya jadi nahan gitu ya. Nah, ini akan bekerja ke atas gesekan positif yaitu sebagai gaya perlawanan beban ki yang bekerja pada tiang ya. Gesekan positif tuh ya ini. Jadi kalau ki itu negatif ya, daya dukung apa beban ki itu sebagai beban yang arahnya ke bawah atau negatif ya. Nah, untuk QS dan QB ini positif ya. Jadi berlawanan untuk tadi ya, untuk mendukung si tiang ya atau perlawanan terhadap beban dari si Ki ini, Ki beban. Nah, tapi ini dalam kondisi tertentu nih ya, kita lihat ya, QS-nya ke atas, QB-nya nahan ya. Dalam kondisi tertentu, sebagian atau seluruh tanah di sepanjang dinding tiang bergerak ke bawah relatif terhadap tiang. Artinya tanah bergerak ke bawah, ya, sedangkan tiang diam. Akibatnya arah gaya gesek pada sisi tiang menjadi ke bawah.
sehingga menjadi beban tambah yang harus didukung oleh tiang. Gaya gesekan tanah terhadap dinding yang bekerja ke bawah ini disebut gaya gesek negatif atau sering disebut negatif skin friction. Gimana ya ngejelasinnya gambarnya gini. Nah, sama ya bebannya seperti ini, sama yang seperti tadi ya. Ini karena udah asumsinya udah di tanah keras. Ini tadi ada beban ki memberi beban terhadap fondasinya. Ini ada ki B ya, ki B dari daya dukung ujung tiang. Nah, seperti ini. Dalam kondisi tertentu sebagian atas seluruh tanah, jadi mendukung kayak gini. Tapi ya akibat arah ini ada kondisi di mana si tanahnya itu lembek gitu ya, sangat lembek. Ya, tanahnya lembek, justru bukannya mendukung. Saya gambarin tanah yang permukaan ini, tanahnya jelek, justru malah ngasih beban tambah gitu ya. Karena ini tanahnya lembek ya, jadi malah menambah beban dari si tiang, ya, menambah beban dari si tiang. Bukannya tanah itu mendukung, tapi malah apa? Tidak mendukung tiang. Arah gerak bebannya seperti ini. Nah, nah ini arahnya ke bawah. Kalau yang normal kan tadi gini, ke atas ya, QS-nya itu ke atas, tanahnya mendukung ya karena masuk beban ada perlawanan. Tapi kalau negatif skin friction itu kebalikannya. Nah, ini ya itu negatif skin friction itu gambarannya seperti ini. Kalau umumnya itu tanah mendukung, ini malah ikut membebani si tiang. Ya, ini tanahnya turun ya. Nah, kalau di lapangan gambarannya seperti ini. Pernah nggak lihat kondisi seperti ini? Ini yang putih ini tadinya tanahnya di sini. Ya, ini tanda putih. Ya, kalau teman-teman di sini lihat, yang tanda putih ini adalah muka tanahnya dulunya. Ya, muka tanahnya. Tapi ini turun sampai bawah ini. Ya, jadi nongol nih. Ya, di bawah sini tuh kelihatan tiangnya. Paham ya? Maksud saya. Jadi yang tadinya muka tanahnya itu di area yang putih, ya, karena si tanah yang bergerak ke bawah ini, tanahnya ini bergerak. Nah, ya ini malah tanahnya memberi tambahan beban ke tiang-tiang yang ada di sini, di dalam sini. Ya, menjadi tambahan beban atau disebut negative skin friction. Tidak ada di permukaan lagi tapi turun. Nah ini, turun 70 cm ini ya. Jadi tadinya di permukaan sini, si tanahnya turun. Turun. Karena ya tadi ya beberapa faktor, tanahnya mungkin tanah sangat lunak, ya, dan kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan si tanah ini turun ya. Bisa jadi ini adalah tanah timbunan yang mengalami penurunan ya. Akibat tanah ini turun ya itu tadi ya bukannya menahan gitu ya, tapi ikut turun ke bawah ya seperti seakan-akan beban. Efeknya seperti apa? Ya macam-macam ya. Dari negative skin friction ini efeknya banyak ya. Karena bergerak ya si tanah si apa bergerak tanahnya memberi beban tambah menjadi negative skin friction ya. Bebannya jadi tidak terprediksi. Ya, misalnya daya dukungnya itu kalau dihitung-hitung harusnya 50. Ya. Misalnya nih ya, asumsinya adalah misalnya kita gambarkan lagi ini tiang ya. Mohon maaf, biar cepat ya. Nah, ini Ki, ini daya dukungnya, Ki B misalnya. Nah, bebannya itu 50. Nah, daya dukung ujung tiangnya ini 40 gitu ya. Kalau dibantu sama skin friction ya ditambah 20 misalnya. Kalau ada skin friction QS-nya di hasil perhitungan QS-nya sama dengan 30 misalnya. Nah, berarti ini kilonewton misalnya ya. Diangkakan ya kalau dibuat angka. Berarti daya dukung ujung tiangnya berapa? Daya dukungnya QU-nya sama dengan ya QS plus QB. Ya, QS plus QB itu 30 tambah 40 berapa? 70 kilonewton. Nah, asumsi awal perhitungan adalah seperti ini.
Oh, udah cukup aman dengan daya dukung 70 kilonewton tentunya bisa melawan beban sebesar 50 kilonewton. Ya. Jadi ya aman gitu kan. Daya dukungnya 70 ini yang membebani 50 gitu ya. Jadi daya dukung lebih besar dari beban yang bekerja. Nah, tapi kalau misalnya negatif skin friction ya, boro-boro mendukung ya gitu ya. Ternyata tanahnya malah menjadi beban tambah ya. Nah, menjadi beban tambah turun gitu ya. Harusnya ini mendukung ini malah nah gitu ya. Justru malah ini berlawanan ya negatif skin friction itu. Jadi yang 30 ini bisa jadi malah menjadi tambahan beban, bukan plus 30 malah jadi tetap 30 ya misalnya ini daya dukungnya apa nilainya dihitung ya 30 kilonewton tapi arahnya ke bawah. Ya, jadinya bukan menjadi faktor penambah tapi pengurang ya, atau menjadi beban tambah. Jadi bisa jadi key-nya itu adalah key yang terjadi ya dari kolom itu sebesar 50 ditambah beban dari negatif skin friction sebesar 30. Nah, itu ya jadinya bebannya sebesar 80 kilonewton ya karena ada tambahan beban negatif skin friction. Tapi daya dukungnya itu hanya 70 ya, hanya QB saja yang bekerja 70. Nah, ini yang berbahaya. Jadi daya dukungnya 70 ya, hanya QB saja yang bekerja, bebannya 80. Nah, ini otomatis ada penurunan ya. Akibat penurunan apa? Macam-macam. Nah, ini untuk contoh ini adalah ini untuk pipa ya, pipanya mengalami pergerakan ya karena fondasinya mengalami penurunan misalnya akibat beban yang terjadi. Ya ini geser ya. Bisa lihat ini harusnya kan rata ya. Nah gini. Ini miring ya. Seperti itu. Nah ini elevasi awal yang warna kuning. Elevasi saat ini adalah yang di merah ini. Ya jadi mengalami penurunan ya sebesar L. Ya, sebesar L ini. Mengalami penurunan sebesar. Ya ini elevasi awalnya. Nah elevasi saat ini di bawah ini gitu ya. Kita bisa lihat elevasinya ada di bawah ini gitu. Ya. Baik, ini seperti itu ya. Nah, ini negatif skin friction tuh seperti itu, ya, mengalami penurunan. Elevasi awalnya warna kuning, elevasi saat ininya merah. Nah, ini nongol ya, terekspos. Lihat, kita bisa lihat di sekitaran tiang ini udah turun semua, tapi ini, nah ini ya, nongol gitu. Ini bahaya, terekspos ini bahaya. Ya, bisa bereaksi dan sebagainya, ya, nggak tertutup, oh, nggak aman. Gitu. Masih banyak ya ternyata. Negatif skin friction ini banyak sekali ya ininya penjelasannya. Nah ini ya bisa dilihat di sini negatif skin friction tuh gambarannya seperti ini. Tadi sebenarnya udah digambarkan ada beban di atasnya tanah timbunan. Nah ini tanah timbunan fill ya tebal ini. Nah ini very soft clay, very stiff clay. Ini mendukung ya dengan adanya kibe tadi. Nah ini juga didukung dia gambar di awal itu seperti ini. Semua arahnya ke atas. Semuanya ke atas. Ini artinya mendukung penuh tiang. Nah, nah ini ya, tapi pada akhirnya gitu ya, ternyata si tanah timbunan ini, fill ini, ya, bukannya mendukung malah menjadi beban tambah si tanah timbunan ini. Ini mengalami penurunan, ya jadinya di sini, ya, arahnya jadi ke bawah, ya, jadi negatif skin friction, ya. Tuh, ini yang mendukungnya makin terhambat ya, makin dikit gitu. Lama-kelamaan karena ini terus menekan tanah ya, civil ini tanah timbunan yang ini malah justru memberi beban ke area tanah very soft ya. Tanah yang sangat lunak ini malah jadi ya ini karena bayangkan aja ditekan ya dari atas, maka tanah-tanah yang very soft ini ketekan juga gitu ya makin ke bawah. Itu ketekan ya ini menjadi beban tambah seperti itu. Ya saya kira paham ya terkait apa namanya tanah negatif skin friction ini juga sama sih sebenarnya.
timbunan malah tanah lunak ini gesekan negatif terus malah makin luas ya dan seterusnya. Penurunan tanah di sekitar tiang akibat konsolidasi. Tanah lunak Recording in justru progress. itu akan berpotensi menjadi penurunan berlebih. Penurunan berlebih itu menjadi tadi ya negatif skin friction. Nah, itulah ya. Nanti ada hitungannya sih. Nah, selanjutnya saya akan bahas. Sekarang teorinya dulu aja. Oke, baik. Ada lagi? Oke Pak, berarti memang negatif visionnya itu lebih ke artifisial Pak ya, maksudnya karena ulah manusia mungkin ya, maksudnya bukan alami dari tanah, apa ya, bukan alami gitu Pak. Ya, jadi kalau negatif skin friction itu ya dia bukan alami ya maksudnya. Ya kalau itu ini berdasarkan ini apa namanya? Ya ini tadi ya berdasarkan adanya beban ya. Kalau misalnya tanahnya ini nggak diapa-apain ya, misalnya nggak ada timbunan ya, misalnya asumsinya adalah, nah ini tidak ada timbunan ini gitu ya, ini tidak ada timbunan ya, misalnya ini tidak ada ya, ya berarti daya dukungnya hanya ujung tiang saja ya. Nanti asumsi mendesainnya adalah daya dukung ujung tiang saja ya menjadi QB saja. Ini QS-nya ini diasumsikan tidak ada ya. Jadi ini dianggap tidak ada. Jadi daya dukungnya QU-nya sama dengan QB saja gitu kita menghitungnya gitu. Nah, iya tadi ya pertanyaannya ini alami atau tidak gitu ya. Ya ini bisa jadi alami juga ya kalau misalnya karena ada tiang lalu ini tanah ini yang tanpa ada fill dia mengalami penurunan gitu ya, penurunan muka gitu ya. Nah, lama-kelamaan ya ini bisa berpotensi menjadi negatif skin friction. Tapi ya
akan lebih berpotensi kalau tadi ini yang potensinya paling besar adalah bila di tanah lunak itu dipaksakan ditimbun. Nah, ini ditimbun. Ditimbun akibat adanya timbunan ini jadi si tanah lunak ini bereaksi ya. Dia ketekan ya malah menjadi beban tambah gitu. Jadi kalau misalnya ini alami atau enggak ya sebenarnya ini akan apa? Akan lebih rawan bila ada timbunan di atasnya. Kalau tidak ada timbunannya ya hanya seperti ini aja. Jadi seakan-akan tiang terus di kiri kanannya itu tidak berpengaruh saja, dianggap tidak berpengaruh saja gitu. Yang mendukung hanya kibe saja. Seperti itu. Oke, baik. Pak Iqbal izin Pak mau diskusi. Iya, boleh. Ya, misalkan ini kan udah ini ya terjadi ya terkait negatif sih skin friction ya, terdapat penurunan settlement. Terus apabila sudah ada instalasi di atasnya ya Pak ya, eh, penanganan treatmentnya seperti apa ya Pak? Apakah harus Ya, dibongkar dari embankment atau timbunannya sampai ke pondasinya, atau bisa kita pakai injeksi konkret? Nah, ini diskusi ya Pak. Kalau misalkan di atas misalkan ini ya eh, bangunan turbin atau pipa gas lah, terus terjadi penurunan dan penurunannya mungkin sudah di asesmen itu cukup ekstrim ya, sehingga perlu ada penanganan. Nah, ini mau diskusi menurut Pak Iqbal penanganan apa aja ya, treatment apa aja ya. Kalau misalkan ini udah dalam satu ini ya lokasi ya terjadi penurunan secara bersamaan. Makasih Pak. ya, baik Kang Denis ya. Ini terkait apabila di lokasi sudah terjadi ya seperti ini gitu ya. Nah ini, misalnya pipa lah ini ya. Nah ini, ya bagaimana penanganannya? Gitu ya. Yang paling pertama tentunya kita harus analisis balik ya, analisis ulang dulu. Itu ya, analisis ulang dulu. Ya, tentunya ini forensik ya, forensik. Ini apa? Cocok dengan S2 yang ada di Unjani ya, sambil promosi. Jadi kita harus analisis dulu kondisi existing ini ya, kita cek dulu. Berarti kita harus ngitung daya dukung ulang ya, daya dukung ulang dari tiang-tiang yang ada di sini ya, dari tiang-tiang yang ada di sini ya. Kita hitung dulu daya dukungnya apakah daya dukung ini tadi dia masih memenuhi atau tidak daya dukung izinnya. Ya, daya dukung izinnya masih memenuhi nggak? Masih bisa mengakomodasi beban kolom ini nggak? Ya, misalnya niki kita analisis balik ya. Di sini ada tiang di bawahnya, ya, ada tiang-tiang lah di sini ada tiang-tiang. Nah ini, nah, ini ada tiang ya. Misalnya satu lah ya, anggap aja ini untuk mudahnya satu. Dicek ya. Ini kalau asumsinya adalah kibe saja ya daya dukung ujung tiang ya. Apakah masih memenuhi atau tidak? Ki-nya berapa? Yang dulu misalnya bu Ki-nya adalah 50, misalnya bebannya adalah 50 kilonewton. Lalu Ki B-nya kita hitung ya dengan data yang ada dan sebagainya. Hitung ternyata misalnya oh ternyata daya dukungnya masih memenuhi misalnya untuk menahan kolom ini. Misalnya daya dukungnya hanya berdasarkan Ki B aja misalnya 70 kilonewton misalnya. Oh ini cukup aman si tiang untuk menahan beban kolom ini ya. Misalnya berarti PR-nya adalah ini ya treatment terkait tanah di sekitarnya ya tanah di sekitarnya sini yang mengalami penurunan ya tanah di sekitar sini. Kita kan mau timbun lagi nih biar elevasinya sama lagi gitu ya menutup gitu ya seperti ini. Jadi treatmentnya itu saja perbaikannya. Berarti, oh kalau misalnya treatmentnya adalah di sekitar areanya, berarti yang harus dilakukan apa? Misalnya, ya, misalnya kita perkuat dulu dengan cerucuk, misalnya di area sini, gitu ya, ditanam dulu, sehingga apa?
si tanah itu nanti saat akan dikasih timbunan lagi di atasnya sini, dia tidak memberi beban kepada tanah lunak di bawah ini, gitu ya. Jadi tidak terjadi penurunan berlebih lagi di area ini, gitu ya. Itu ya salah satunya. Kedua, kalau di area Ah, sini misalnya, oh ini udah cukup aman dari sisi daya dukung. Tadi ya, misalnya untuk perbaikan diinjeksi, misalnya diisi gitu ya, diisi rongga-rongga ini misalnya. Ya ditutup misalnya baru ditutup gitu atau didiamkan seperti ini yang penting struktur atasnya oke nggak ada masalah gitu ya ditutup saja diperbaiki jangan dikasih beban yang penting perbaiki saja nah itu kalau misalnya kondisinya seperti itu nah, ya kondisinya seperti itu tapi kalau misalnya kondisinya adalah kinya misalnya tadi 50 kilo Newton ya. Ternyata pas dianalisis ulang ya dengan kondisi tanah, tentunya kita ngambil biasanya kalau forensik ya tentunya kita ngambil data tanah lagi ya, kita nggak pakai data tanah yang lama. Kita biasanya mengajukan ya kalau untuk ngecek lokasi yang mengalami ini ya kita minta pengajuan soil investigasi ulang yang ngambil beberapa titik sampel, nggak pakai data yang lama ya, sekalian untuk ngecek data yang lama benar atau enggak gitu ya. Jadi kita biasanya kalau diminta untuk analisis perbaikan seperti ini ya kita mengajukan lagi beberapa titik ya untuk memastikan kondisi tanah ya. Biasanya saya ambil lagi di sini titik misalnya sama sebelah sana gitu ya. Kita analisis balik gitu ya. Kita ulang lagi hitungannya. Kita cek data bornya, hasil investigasinya. Ternyata QB-nya dari hasil yang bor baru ini, misalnya bor yang baru ini tahun 2025, kita dapat begitu kita hitung QB-nya ternyata wah ternyata kecil hanya 20 kilonewton ya. Jangan tanya QS ya, friction itu pasti karena data tanahnya tadi tanah lunak dan sebagainya, kita nggak asumsikan ada gitu ya. Wah 20 kilonewton. Q-nya bebannya 50 kilonewton, QB-nya 20 kilonewton. Berarti ini wah ini berarti dari sisi daya dukung tidak memenuhi. Ya, bayangkan ya. Bebannya 50 kilonewton ya bebannya. Tapi daya dukung fondasinya itu yang ini yang existing ini hanya 20 kilonewton. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, biasanya ya tentunya kita akan treatment ulang ya. Treatment ulangnya seperti apa? Misalnya kalau kondisinya masih terbuka seperti ini, ya kita misalnya tambah satu tiang di sini. Ya, jadi ini perbaikan ya, revetment ya, perbaikan. Kita coba tambah tiang di sini gitu ya, ditambah tiang. Ya diupayakan tambah satu tiang lagi atau di sebelah sana ditambah tiang lagi kalau memungkinkan ya nanti ini kita bikin pelcap baru ya dalam tanda kutip pelcap baru tuh ini kita ikat bareng ya dengan metode injeksi ya angkur dan sebagainya sehingga nanti ada tambahan daya dukung ya yang dulunya misalnya satu tiang ini di sini tidak memenuhi ya misalnya ini ya ini yang tiang gitu ya satu tampak atas nah kita tambah di kiri dan kanan tiang baru ya dulu pernah ya beberapa kayak gini tambah tiang ya misalnya kayak gini lalu nah kita upgrade nah kita gabung gitu jadi nanti ada tambahan daya dukung dari tiang A dan tiang B ini gitu ya ini tiang existing ya yang E nah existing gitu tambah dianalisis balik lagi A dan B dihitung lagi ternyata dia bisa menambah misalnya tiang A daya dukungnya tiang B. Nah, itu dihitung. Ya, tentunya dihitung sampai eh, mendapatkan nilai daya dukung yang memenuhi. Ya, misalnya A-nya ternyata setelah dihitung direkomendasikan di kedalaman 30 didapat daya dukungnya 35. Lalu yang B-nya dapat 35 juga misalnya. Kan ini jadi totalnya jadi berapa? 70 ya, 35 tambah 35 70 tambah 20 90 kilonewton. Jadi dari sisi ini capping aman tiang gitu ya. Seperti itu. Itu ada beberapa ya tentunya harus analisis ya bisa macam-macam menggunakan software misalnya software penurunan ya bisa menggunakan Settle gitu ya misalnya untuk analisis penurunannya untuk daya dukungnya bisa pakai software lainnya gitu ya mendukung ya tentunya itu tadi ya yang paling pertama kalau misalnya kondisi seperti ini biasanya saya mengajukan untuk apa titik baru ya, uji titik baru ya, diuji ulang ya untuk mendapatkan data terupdate ya, untuk memastikan. Ya baru tadi ya, langkah-langkahnya tentunya langkah-langkah ini pun ya, langkah-langkah capping dan sebagainya harus memperhatikan kondisi lapangan ya. Kan beda-beda ada pipa dan sebagainya tentunya
bisa jadi nggak bisa penanganan seperti ini, bisa jadi nanti di capping gitu ya, pakai fondasi dangkal gitu ya, misalnya pakai apa fondasi rakit misalnya, ya tergantung lokasi tentunya. Setiap lokasi punya apa namanya treatment yang khusus, tidak bisa dipukul rata sama gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Kalau tadi ya, jadi ada dua ya, dari sisi daya dukungnya apakah perlu ditambah, atau dari sisi kiri dan kanannya tadi mau ditinggikan lagi. Mungkin seperti itu Kang, ya untuk diskusi saja Kalau ya. misalkan ini Kang, satu lagi masalah lingkungan mungkin ya. Di area atau radius si ini ya berlangsungnya konstruksi itu sebetulnya sudah jadi ya. Itu misalkan sudah ada ini ya, ada aliran sungai. Terus mungkin kalau misalkan tadi ya yang jadi apa identifikasi atau asesmen timbunan masalah timbunan ya. Timbunan itu harusnya dalam keadaan settle malah jadi penambahan beban ya. Karena beban terhadap si apa daya yang menjadi ini ya apa hambatan dari daya dukung fondasi. Nah, itu penanganannya juga tuh harus beda juga ya, Pak Iqbal ya. Ya, Cara ini ya, cara pandangnya ya. Baik lagi ya tadi kan jadi dasarnya kan lihat secara analisis, lihat nilai QB-nya ya, dengan merepresentasikan nilai pengerjaan soal investigasi yang relevan ya, bukan yang sebelumnya ya. Nah, mungkin ada tanggapan atau seperti apa ya, mungkin dari Pak oke Iqbal. baik. Ya, ya ini memang per project ya, istilahnya per project tuh ya tergantung lokasinya tadi ya. Data tanahnya tentunya kalau saya biasanya minta lagi, dicek lagi tadi ada sungai dan sebagainya. Dari sisi analisis stabilitas lerengnya juga harus dicek. Ya misalnya ada kondisi lain bahwa misalnya di area ini, misalnya di area pembangkit ini misalnya di sebelah kirinya atau kanannya ada lereng misalnya. Kita juga harus cek ke Oke. situ ya. Harus cek di situ. Ya, barangkali ini adalah bukan permasalahan ini ya, negatif skin friction misalnya. Ini akibat stabilitas, ya, jadi bergeser si tanahnya gitu ya ke arah lereng misalnya. Itu juga bisa. Berarti kan ada sesuatu yang harus dilakukan di area sisi sungai misalnya. Ada tadi ada sungai dan sebagainya. Berarti harus ditreatment dari sisi stabilitas lerengnya dulu diperbaiki ya. Jangan sampai itu karena ada gesekan gerak ya ke arah sungai misalnya si tanahnya ya jadi tidak stabil ya itu harus treatment dulu si area tersebut misalnya diperkuat dulu ya baru nanti kita bisa masuk ke area ini misalnya ke area sini misalnya setelah lerengnya diperbaiki ya itu ada ya terjadi juga di lokasi lain bentuknya seperti itu jadi masalahnya bukan karena ini ya geraknya itu turunnya itu bukan karena tanahnya, tapi karena ada lereng, geser ya, bergeser. Atau ada tadi rembesan air misalnya ya di bawah tanah gitu ya, rembesan dan sebagainya kita nggak tahu. Nah itu makanya kita harus cek and recheck dulu ya, cek and recheck. Jadi penanganannya dilihat dulu ya. Biasanya kita eh, paling pertama adalah kita memodelkan kondisi existingnya. Ya, paling penting adalah justru poin pentingnya adalah kita memodelkan kondisi existing. Kondisi existingnya memenuhi bukan memenuhi ya kondisi existingnya di pemodelan itu semirip mungkin itu adalah keberhasilan pertama ya kita bisa mengidentifikasi permasalahan di situ ya di lokasi itu paling penting karena kalau kita salah mengidentifikasi ya dalam tanda kutip aduh, sebentar gitu. Halo tuh ya 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 bentar sebentar lagi ini satu kali jawab aja ya sip yuk. Paling penting ada kondisi existingnya. Kita harus memastikan dulu, kita harus bisa memodelkan semirip mungkin ya di atas komputer kita ya di laptop kita atau di analisis kita ya kondisi existingnya sedetail mungkin. Ya. Kalau kita bisa mengidentifikasi masalahnya, penanganannya kita tinggal ngikutin. Ya penanganan yang ngikutin itu gimana? Tentunya kita akan memodelkan ya dengan beberapa opsi gitu. Jadi opsinya tuh nggak bisa saklek ini A aja gitu. Bisa jadi kita memodelkan opsi A, opsi B, opsi C, opsi D gitu ya. Kita lihat dari sisi stabilitasnya bagaimana, dari sisi daya dukungnya bagaimana itu dimodelkan gitu ya. A, B, C, D dimodelkan, nanti kelihatan mana yang paling
bisa aman, ya. Yang aman dan bisa dari sisi pemodelan saja gitu sudah aman, gitu ya. Cukup untuk apa namanya memperbaiki kondisi existing di lapangan. Ya, tapi yang paling penting adalah kita harus bisa nih ini mengidentifikasi penyakitnya apa ya. Seperti dokter, ya dokter itu akan berhasil kalau kita tahu penyakitnya gitu ya. Sakitnya kepala gitu ya orang tuh ya sakit kepala, tapi kita belum temu nih. Oh ini dicek, oh paru-parunya, oh aman dan sebagainya dicek gitu ya. Existingnya itu dicek dulu. Oh ternyata ada mohon maaf ya, ini ada yang sakit gitu ya di Unjani ini ternyata ada tumor gitu ya nggak ketahuan gitu ya. Udah periksa berkali-kali nggak ketemu penyakitnya. Oh ternyata ada tumor di badannya harus dibelek gitu, diambil tumornya, nah sembuh orangnya gitu. Jadi yang paling penting adalah yaitu tadi kita mengidentifikasi permasalahannya gitu ya. Permasalahannya dulu apa, baru kita bisa menangani. Nah ini kalau yang untuk kasus negatif skin friction ya untuk kasus ini ya tadi ya ini contohnya ini adalah tadi ya ini ketemu nih. Di sini identifikasinya adalah seperti ini ya untuk kasus tadi. Jadi ini tanahnya lunak, ditimbun oleh material timbunan ya. Jadi malah justru mengasih beban. Mungkin seperti itu ya, Kang. Ya, baik, baik, Bang. Terima kasih, Pak. Jadi ya, baik lagi ya, kayak kita diagnosis ya. Boleh. Diagnosis apa identifikasinya, terus kita buat simulasi untuk Ya, pemodelannya supaya penanganannya juga tepat ya. Dan ya satu lagi sih, workability sama cost lagi ya ya, ujung-ujungnya itu sih. betul betul itu mah nggak bisa dipungkiri ya. Stability tentu ya, oke. Nah ini faktor cost ini sering juga ketemu ya sama owner-owner yang memang costnya terbatas akhirnya gitu ya. Itu juga jadi pertimbangan. Tidak bisa dipungkiri cost itu sangat berpengaruh besar ya. Kita udah ngedesain secanggih mungkin apapun di lapangannya, Pak, budgetnya sekian. Repot ya perbaikannya. Jadi kita harus membuat analisis lain ya dengan cost yang itu kita nggak usah canggih-canggih gitu ya dari awal. Itu seperti Ya, itu ya. baik. Terima kasih, Pak Iqbal. Terima Ya, kasih diskusinya. oke oke, siap-siap. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Saya masih di kampus. Cukup ya. Nanti kita lanjut. Ya, baik. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa absen ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Pak.